kehidupan yang berbeda dan kehidupan dunia. Arti rohnya mereka itu, rohnya orang mati syahid diberikan keleluasan untuk berjalan di kebun-kebun surga. Diberikan keleluasan untuk berjalan di kebun surga. Ada yang mengatakan bahwa Saudi Arabia itu bukan negara Islam karena bentuknya kerajaan. Yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan ulama atau orang bodoh? Jadi nggak usah dianggap kalau yang seperti ini. Ketika dia mengatakan itu bukan negara Islam, yang mengatakan itu siapa? Di sana tempatnya para ulama dan mereka mengatakan negeri Islam. Apa kamu yang lebih pintar, mereka yang bodoh? Atau gimana? Makanya saya katakan tanyanya bukan kepada pemikir, tanya kepada ulama. Atau masyayikh sendiri ketika tanya, masyayikh dari Yordan, daulah Islam. Tadi sudah saya sebutkan, seandainya di tempat itu kumandangkan azan, itu negara Islam, Nabi nggak menyerang. Benarkah melahirkan seorang bayi termasuk jihadnya wanita? Tidak benar. Kalimat ini tidak benar. Yang ada dalam hadis, kalau wanita itu dia meninggal dunia dalam keadaan demikian, ini termasuk syahid. Tapi dikatakan jihad tidak. Dan syahid seperti orang yang jatuh dari tempat yang tinggi, tenggelam atau terkena penyakit yang kemudian membawa meninggal dunia, dikatakan syahid. Ini tidak sama syahid dalam medan perang, bedanya jauh. Dikatakan syahid tapi beda dengan syahid fisabilillah dalam memerangi musuh-musuh Islam. Apabila di negeri kita diserang oleh orang-orang kafir, kemudian kita jihad untuk membela negeri kita, harta kita dan diri kita, apakah termasuk bentuk jihad? Termasuk bentuk jihad. Dan kalau meninggal seperti ini, apakah mati syahidiyah? Dalam jihadud difa', jihadud dafa', membela termasuk jihad. Apakah boleh wanita ikut dalam perang? Tadi sudah saya jelaskan bahwa jihadnya wanita kata Rasulullah yaitu apa? Al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Sekarang bagaimana kalau seandainya wanita itu dibawa dalam medan jihad untuk mengobati orang sakit? Boleh. Seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah, tapi ikut dalam perang tidak. Ya, mereka tugasnya mengobati orang-orang sakit. Jihad diwajibkan bersama ulil amri. Dan siapa yang dimaksud dengan ulil amri? Ulil amri yang dijelaskan oleh para ulama ya pemerintah. Apakah itu raja, apakah presiden, penguasa, itu disebutkan ulil amri. Apakah mereka orang-orang yang baik atau mereka orang-orang yang jahat? Saya pertama kali ikut taklim, saya baru kenal salafi. Apa yang dimaksud dengan salafi? Ini baca buku saya aja, ya, buku saya Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baca buku saya Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ saya jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Ahlussunnah, yang dimaksud dengan salaf dan lainnya. Ada yang mengatakan bahwa konsep salafi tentang tasfiyah dan tarbiyah ini tidak dilanjutkan dengan jihad bersenjata terhadap orang kafir. Bagaimana tentang ini? Jadi mereka menganggap bahwa salafi itu tidak ikut di medan jihad. Seperti tuduhan mereka, salafi itu tidak ikut jihad di Bosnia, di Afgan, kemudian di Palestina dan yang lainnya. Kalau kita lihat perjuangan para ulama, bahwa mereka lah yang ikut membantu, baik dengan harta mereka, baik dengan jiwa mereka, dan juga dengan yang lainnya. Mereka berjuang seperti di Bosnia, Salafi ini ikut perang di sana. Begitu juga ketika di Afghanistan, para ulama terjun ikut berperang di sana. Begitu juga di Palestina. Kalau mau lebih jelas lagi, ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, judulnya As-Salafiyyun wa Qadhiyatul Palestin. Salafi dan Qadhiyah Palestin. Dulu yang berjuang di sana yaitu Salafiyin.
Di antara pejuangnya yaitu Muhammad Izzuddin Al-Qassam rahimahullah. Beliau punya buku tentang mengajak kepada dakwah salaf. Beliau berjuang di Palestina, meninggal di sana dalam jihad melawan orang-orang Yahudi. Begitu juga Syekh Al-Albani tahun 1948, Syekh Al-Albani ikut perang membawa senjata ke Palestina. 1948 ikut di medan jihad. Kemudian juga Syekh Ibrahim dari Aljazair, kemudian Muhammad bin Ibrahim Al-Badis termasuk dari Aljazair. Dan dia mengatakan di akhir hayatnya, kalau jihad ini dikumandangkan lagi, saya akan jual semua ini yang ada pada saya untuk jihad fisabilillah. Saya akan korbankan diri saya dan semua harta saya untuk jihad fisabilillah. Ini ulama salaf. Cuma itu memang tidak dinukil oleh orang-orang hizbiyin. Dianggap mereka lah yang berjuang. Dan sampai hari ini yang membantu jihad di mana-mana adalah salafiyin. Cuma tetap mereka itu tidak seperti tujuannya orang-orang dari hizbiyin, untuk kelompoknya, untuk golongannya, tidak. Mereka banyak tersembunyi. Mereka berjuang, tapi mereka tersembunyi. Mereka berjuang, mereka diam, membantu juga mereka diam. Kalau ini tidak, membantu sedikit sudah dimasukkan ke koran, diumumkan bahwa dia membantu. Kalau salafin mereka berjuang dengan harta mereka, dengan diri mereka. Dan yang perlu diingat hadis Nabi, innallaha yuhibbul abdal ghaniyat taqiyal khafi. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang dia bertakwa kepada Allah, cukup dan tersembunyi dalam dia beramal. Innallaha yuhibbul abdal taqi al-ghani al-khafi. Khafi tersembunyi. Banyak ulama-ulama salaf yang mereka berjuang. Atau di Afghanistan terkenal Syekh Jamilur Rahman As-Salafi yang berjuang melawan orang-orang Rusia. Yang kalau saya sebutkan banyak sekali. Cuma anggapan mereka selalu mengatakan bahwa salafiyin tidak berjuang. Tapi biarkan aja. Toh tidak mengurangi kedudukan kita di sisi manusia, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang bukan karena mereka. Kita berjihad bukan karena mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ingat. Dakwah salaf ini dikatakan bahwa sering memecah belah umat. Di mana letaknya memecah belah umat? Bagaimana? Jadi ukurannya apa? Kalau dikatakan memecah belah umat, ukurannya apa memecah belah umat itu? Dakwah ini mengajak umat kepada jalan yang benar, dakwah yang hak, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengajak umat untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Kalau dari dakwah ini dilakukan, kemudian ada penolakan dari keluarga, dari masyarakat, sehingga terpisah, dan ini wajar dalam semua dakwah para nabi dan rasul. Nah, ketika kita mulai mendakwakan tauhid, mereka tidak senang, mencela, mencemooh, kemudian mereka memisahkan diri. Begitu juga berbuat syirik, berbuat bid'ah, demikian juga. Sesudah kita dakwakan, mereka tidak mau. Mereka mencela, mencaci maki, kemudian menolak. Ya, dakwah ini tetap jalan, cuma mereka menganggap memecah belah umat. Kita lihat Rasulullah, bagaimana Rasulullah ketika Rasul mulai mendakwakan dakwah tauhid yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Nabi dakwakan, apa kata mereka? Engkau memecah belah umat. Rasulullah dianggap memecah belah umat karena Rasulullah mengajak umat kepada tauhid, mereka mengajak kepada syirik. Jelas nanti akan terbeda, terpilah dengan sendirinya. Nah, karena terpilah itu kemudian mereka menganggap bahwa dakwah ini memecah belah umat. Tidak. Dakwah ini mengajak kepada persatuan yang benar berdasarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Akidah yang benar, manhaj yang benar. Bukan mengumpulkan semua orang di atas manhaj yang tidak benar.